Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami Markas Pinjol teman-teman ya. Kembali lagi saya menginformasikan buat sahabat-sahabat atau teman-teman yang saat ini gagal di pinjaman online ya. Di sini saya akan berbagi tentang aplikasi KP ya atau kredit pintar teman-teman ya. Oke, salam galbay buat teman-teman ya yang saat ini gagal di pinjaman KP ya. Karena di sini saya akan menginformasikan atau berbagi pengalaman tentang gagal di aplikasi KP dengan nominal pinjaman 6 juta ya. Jadi total keseluruhan sudah mencapai 6 juta ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk gagal bayar di aplikasi KP ini dengan total sudah mencapai 6 juta ini teman-teman ya. Jadi simak terus ya, jangan di-skip agar kalian tidak gagal paham. Oke, yang pertama teman-teman ya, di sini sudah mencapai 6 juta. Teman-teman bisa lihat di bagian sini 6 juta ya. Nah, di bagian bawah ini 28 Mei ini teman-teman ya. Oke, di sini saja teman-teman ya biar jelas ya. Ini sudah 6 juta ya. Nah, 28 Mei keterlambatan 354 hari. Jadi artinya sudah 1 tahun lebih teman-teman. Ini untuk pinjaman yang pertama 1.761.574 rupiah ya. Ini sudah mencapai 1 tahun lebih, hampir 1 tahun setengah ya. Oke, pertanyaan dari teman-teman pastinya ya, Bang, apakah sudah pernah didatangi DC ya? Itu yang sering ditanyakan oleh teman-teman subscriber. Nah, sejauh ini kami masih belum pernah didatangi DC ya. Kok bisa, Bang? Bisa aja, karena saya sering ya, pengalaman kami sering sering memberi atau menginformasikan buat teman-teman yang saat ini gagal di pinjaman online KP. Jikalau teman-teman gagal di aplikasi KP atau kredit pintar, kalian tidak usah panik ya. Kalian respon misalkan ada chat atau tagihan ya, konfirmasi baik-baik ya. Tidak usah panik, tidak usah takut. Misalkan kalian takut tidak menghadapi, itu yang ada di kepala kalian itu takut terus. Jadinya seperti itu, panik terus. Nah, jadi misalkan kalian gagal atau masih belum bisa bayar, kalian respon dengan baik. Misalkan ada chat, kalian buka, baca, kemudian balas ya. Lebih-lebih kalian telepon ke pihak DC-nya. Nah ya, pastinya dari teman-teman, Bang, mau ngomong apa kalau kita telepon ke pihak DC-nya? Nah, di situ kan bisa berkoordinasi kan, kayak tanya jawab. Nah, ya kan pastinya ada koordinasi dengan baik. Istilahnya kalian telepon ke pihak DC-nya, bagaimana? Ya, pastinya untuk tagihan kamu ini. Nah, situ kalian jawab. Nah, seperti itu. Itu tidak akan datang DC ya. Karena pengalaman kami ini untuk tagihan 6 juta ini sangat besar. Ini masih belum ada DC ya. Karena sudah 1 tahun ya, hampir 1 tahun setengah ya, masih belum ada DC ke rumah ya. Karena ini sudah keterlambatan semua teman-teman. Oke, yang paling bawah ini ya, 28 Juni ya, keterlambatan 323 hari ya. Jadi selisih 20 hari dengan yang atas, jadi total 4.238.426 rupiah ya. Jadi total keseluruhan itu 6 juta teman-teman. Sebenarnya ini kan 6 bulan ya untuk tagihan, jadi global sudah, jadi keseluruhan karena sudah keterlambatan melebihi 1 tahun ya. Jadi buat kalian yang saat ini gagal, saya cuma menginformasikan atau berbagi tentang pengalaman ya. Karena banyak dari teman-teman yang gagal 2 juta, 1 juta, Bang, apakah ada DC? Kalau DC ada, tapi datang tidak datang itu sebenarnya tergantung kalian saja. Nah, misalkan teman-teman yang didatangi, yang sering didatangi itu biasanya nggak pernah respon atau buang nomor WA. Jadi artinya sudah kabur. Kabur apa? Kabur sudah tidak mau tahu ada chat apa, nggak tahu. Itu yang sering didatangi loh ya, karena dari pengalaman teman-teman subscriber seperti itu. Karena di sini saya berbagi bukan dari saya saja, dari teman-teman dimanapun ya, mungkin di seluruh Indonesia seperti itu yang koordinasi sama saya. Jadi saya tanyakan seperti apa, saya didatangi, ada yang tidak, ada yang iya, padahal yang didatangi cuma 1 juta. Iya, seperti itu. Jadi buat kalian, kalau teman-teman saat ini gagal di aplikasi KP atau kredit pintar, misalkan masih belum bisa melunasi tagihan tersebut, kalian tidak usah panik. Yang pertama, kalian harus kuatin mental. Itu, misalkan kalian gagal, kalian harus kuatin mental. Kenapa? Ya, karena sering dari chat-chat pihak KP itu biasanya ya,
bahwasanya tim lapangan sudah ada di lokasi terdekat kalian. Itu yang sering dicat sama nasabahnya seperti itu, misalkan gagal bayar ya, atau kami akan datang melalui RT RW atau sudah koordinasi sama RT RW seperti itu yang sering. Atau ada lagi modusnya biasanya mau ke kantor atau tempat kerja, itu yang sering ditanyakan, yang sering dicat sama nasabahnya yang gagal bayar. Jadi akhirnya misalkan kalian gagal, mungkin sudah panik karena sudah ada cat seperti itu, atau kirim Sherlock, kirim lokasi DC-nya, itu sudah panik, bang bagaimana ini, apa benar datang DC-nya apa enggak, seperti itu yang sering. Jadi intinya misalkan teman-teman dapat chat seperti itu, kalian jawab aja. Misalkan posisi di mana, bang, bilang saja saya di rumah. Kalau memang mau ke rumah silahkan saya tunggu, seperti itu koordinasinya, seperti itu. Karena apa, kalian tidak jawab ya, kalian sudah ketahuan kalau kalian sudah panik, sudah takut seperti itu. Balas saja ya kan. Kenapa kalian nggak balas, kenapa takut ya kan? Misalkan DC mau datang kan bener datang. Jadi intinya misalkan teman-teman dapat chat, dapat telepon seperti itu, saya tunggu pak di rumah, tapi saya masih belum ada dana untuk saat ini, seperti itu. Jadi masalah kalian harus kalian hadapi. Jikalau teman-teman tidak pernah menghadapi, kalian akan, di pikiran kalian akan ketakutan ya, mungkin trauma, ada cat sudah ketakutan, ada cat panik ya, tidak usah. Jadi kalian respon dengan baik agar kalian tenang, pemikiran kalian tenang. Ada cat seperti apa, kalian baca, iya pak kami masih usaha, atau kami masih nunggu gajian, atau gimana, seperti itu. Misalkan ada cat DC tim lapangan mau ke rumah melalui RT RW, silahkan saya tunggu di rumah pak, seperti itu ya. Misalkan mau ke kantor, saya tunggu, seperti itu tidak akan datang. Nah misalkan kalian membuang nomor atau tidak, sudah membuang nomor lah istilahnya ya, sudah mematikan nomor agar tidak ada cat dari pihak DC, sudah kabur, itu bahkan yang sering didatangi, kalau pengalaman dari teman-teman subscriber seperti itu bahkan yang tagihan kecil didatangi. Jadi buat kalian, misalkan kalian gagal di aplikasi KAPI, kalian respon dengan baik. Ini salah satu contoh untuk tagihan besar ini, untuk 6 juta ini. Tapi sampai saat ini, sejauh ini untuk 1 tahun lebih ini masih belum ada DC. Bukan kami nantang DC, bukan. Tapi ini berbagi pengalaman seperti itu, agar kalian tidak panik lagi yang saat ini gagal di aplikasi kredit pintar, seperti itu teman-teman. Tapi ingat teman-teman ya, untuk pinjaman atau hutang wajib kalian bayar sih ya, karena hutang dibawa mati teman-teman ya. Nah misalkan kalian masih belum bisa melunasi ya, misalkan ada tagihan ya, kalian respon dengan baik. Bahkan lebih-lebih kalian telepon ke PHDC, ya pak kami masih belum ada dana, kami masih usaha, tetap kami lunasi, seperti itu. Jangan kalian takut terus ya, apa yang ditakuti. Jadi misalkan kalian gagal, kalian punya masalah dengan pinjol, kalian hadapi agar kalian tidak ketakutan, seperti itu. Jangan sering bertanya sama teman ataupun di grup-grup lain, karena ada yang memojokkan, ada yang nakut-nakutin, ada yang pokoknya serba gitu loh. Karena setiap orang misalkan gagal bayar itu beda-beda cara penagihannya, jadi ceritanya beda-beda. Nah jikalau teman-teman gagal di aplikasi KAPI, kalian bertanya atau kalian sharing, itu nggak sama cara penagihan. Jadi kalian akan kemasukan pikiran yang apa ya, pokoknya kalian selalu ketakutan karena setiap orang itu beda-beda. Jangan berbanyak bertanya, hadapi sendiri, lihat cat apa yang ada dalam tagihan kalian dari DC KAPI kalian seperti apa, kalian itu aja, jangan sering bertanya. Nah jikalau sering bertanya, ada yang nakut, ada yang gini, ada yang mojokin, jadi akhirnya kalian stres gitu, karena kebanyak pikiran, sudah ketakutan lagi ya. Jadi intinya misalkan kalian gagal, tidak usah terlalu banyak nanya sama teman yang lain, karena setiap orang itu beda ya, untuk tagihannya, untuk cara penagihannya beda-beda. Jadi hadapilah ya, buat kalian yang saat ini gagal di aplikasi KAPI ya. Ini hanya buat perbandingan ya, karena banyak pertanyaan dari teman-teman yang saat ini gagal di KAPI ya, cuma tagihan 1 juta sudah panik, ada cat seperti ini, apa benar bang DC mau datang? Itu tidak akan datang asalkan kalian respon dengan baik ya, seperti itu.
Oke, kiranya cukup sampai di sini saja teman-teman ya untuk video kali ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.